Sway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video perdana saya kali ini yang dimana akan mengenalkan proyek saya yang berjudul Buku Tamu PTD Ar-Rahman. Ini saya sembari mengajarkan atau beritahukan bagaimana cara membuat ini hanya bermodalkan HTML, CSS, dan JavaScript. Sudah bisa diisi dan sudah bisa tersimpan otomatis. Buat dulu contohnya guys. Saya bisa put dan nyalakan kamera. Oh iya, nggak bisa. Nah, ini kameranya udah guys ya. Saya pakai kamera yang di sini. Kita ambil foto, lalu kita kirim. Dan sini sudah berhasil kirimannya. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Oke, pertama-tama ini saya mau perkenalkan dulu nih. Saya pakai aplikasi yaitu aplikasi Visual Studio Code. Dan langsung saja sini buat filenya yaitu aplikasi tamu.html. Gimana cara membuatnya? Kalian tinggal cukup ctrl new, habis itu kalian save dengan nama bebas saja guys. Saya mau yang saya tadi bikin aplikasi .html aja guys. Ya, kita bikin baru aja. Ini kita keluar. Nah di sini kan belum apa-apa ya, belum ada apa-apa. Kalau misalkan kita bikin HTML yang begini-begininya, itu kan ribet ya guys. Jadi langsung aja kita pencet Shift 1. Lalu kalau udah keluar tombol tanda seru begini, tombol icon tanda seru begini, kalian cukup enter. Lalu udah keluar tuh template-nya dari HTML-nya sendiri guys, dari Visual Studio Code-nya. Dan di bagian title kita ganti namanya aplikasi buku tamu. Oke, kita lanjut main di bodinya guys. Untuk yang pertama kita bakal main di body dulu, nggak main di JavaScript ataupun CSS ya guys. Lalu kita sekarang kita buat div memakai class yang namanya container. Ini fungsinya untuk menampung semua konten kita yang bakal kita buat dalam body. Jadi ini ya wadah utama dari seluruh konten kita. Di bawahnya kita ketik langsung aja header. Ini untuk buat jadi header atau bisa dibilang paling atas ya, konten di paling atas. Kita enter H1, enter aja. Kalian tulis buku tamu by siapa nama kalian guys. Ini saya by Ibnu ya. Lalu masih dalam divnya kita buat di sini namanya seperti ini loh guys. Kalian arah panah ke sana ke kiri. Lalu pencet Shift 1 untuk mengeluarkan tanda seru, lalu min. Jadi ini adalah sebuah perintah komen dalam HTML yang nanti dia nggak bakal masuk guys ke codingan kita. Kita tulis di sini namanya form input. Nah di bawah form input ini kita bikin div lagi yang namanya div class card. Fungsinya biar nanti dia menjadi sebuah wadah yang berbentuk kartu, dan agar class-nya ini juga bisa enak dimainin di CSS-nya guys. Lalu kita tulis aja dalam div class card-nya ini itu kita isi H2 dulu. H2 isi data tamu. Oke, di bawah H2 langsung kita tulis saja input seperti ini, type-nya teks. Oke, saya manual aja guys. Put seperti ini, tutup. Ini type-nya itu teks agar bisa diisi ya, menggunakan teks, nggak pakai nomor ataupun yang lain. ID-nya nama, fungsinya nanti biar kita main di JavaScript sama CSS-nya enak.
Terus placeholder isi nama Anda. Nah, di placeholder ini fungsinya itu sebenarnya cuman buat kayak bayangan-bayangan, nanti dalam kotaknya ada tulisan isi nama Anda. Ini cuman bayangan doang guys, gak berfungsi buat apapun. Oke, di bawahnya kita tulis lagi input. Masih input ya guys. Oh ya, saya buat manual. Input. Type-nya teks, tetap teks sama. Lalu di luar, jangan lupa ya, di luar kutip sini tulisnya ID. ID-nya di sini alamat gitu. Alamat, placeholder-nya sama isi alamat Anda. Kalau udah jadi seperti ini, jangan lupa lihat di output-annya dulu guys. Itu di Google-nya. Nah, ini kalau inputannya udah seperti ini, outputannya sudah seperti ini dan sudah bisa diisi, berarti sini udah berhasil ya. Oke, langsung saja kita buat lagi ke bawahnya. Nah, kita lanjut masih dalam div-nya. Kita tulis select ya, select. Oh, buat manual aja. Ini kita buat manual select. Itu tutup otomatis nanti. Type-nya bukan type, name-nya itu pakai name. Oh, pakai ID aja guys, pakai ID. Pakai ID namanya tujuan. Dan dalam select-nya ini kita enter. Dalam select ya, dalam select tulis namanya option. Value-nya apa saja. Kalau buat manual nggak pakai value guys. Itu udah otomatis ketutup. Itu kalian bisa bebas mau isinya apa. Dan di sini saya udah punya isiannya. Jadi tinggal saya copy. Nah, seperti ini isiannya contohnya. Jadi saya tinggal copy paste isiannya yang di aplikasi sebelumnya tadi. Lanjut di luar select ya. Di luar select kita tulis namanya button. Enter aja. Dalamnya kita kasih on click ya, jadi cuman bisa bukan satu kali, jadi dia ketika diklik itu buttonnya kasih namanya function buat ke JavaScript-nya guys, seperti ini. Nah, kalau udah menguning seperti ini berarti ini udah jadi function buat nanti di JavaScript. Tinggal tulis di sini gitu. Kalau udah, kita cek dulu. Nah, oke. Kalau hasilnya udah kayak gini, udah bisa diisi, ini udah bisa diisi, dan ini sudah bisa dipencet dan kirim, udah bisa diklik. Berarti kalian sudah berhasil buat diisi data tamunya guys. Ini untuk layer yang pertama. Dan lanjut ke layer yang kedua, bagian foto. Oke, kita lanjut ke layer yang kedua. Masih sama, masih dalam div container ini, cuman udah di luar div flashcard ya. Jadi kita bikin div baru di bawah div flashcard ini, tapi masih dalam kontainer ya guys ya, dalam kontainer. Itu kalian buat kayak tadi dulu, komen perintah min kamera, kalian tandain ya guys, kodenya di mana. Di kamera langsung aja tulis masih div class. Kita bedain divnya card. Kalau kita mau bikin 3 layer, kalau misalkan kita tulis dalam satu div class card ini kameranya, nanti dia malah jadi satu layer yang dia arahnya ke bawah. Kayak biar dia ke samping, dia pakai div yang bersih. Oke. Nah, dalam divnya ada apa? Kita langsung bikin ini judulnya dulu, subjudulnya ambil foto. Oke, di bawahnya kita pakai namanya bukan elemen, kode video. Dan di sini kita kasih ID ya, jangan lupa. Penting banget ID ini buat di menu CSS ataupun JavaScript. Dan ID-nya namanya video. Lalu kita taruh di luar kutip ini, auto apply. Nah, jadi nanti dia ketika di apply langsung
maksudnya pas kita buka Chrome-nya, webnya, jadi dia otomatis mati, nggak nyala. Jadi kita kasih izin dulu buat nanti dia nyalain baru. Lanjut di luar video bisa kasih div lagi, kita kasih style, play, ya, flex agar dia menyesuaikan. Lalu kita kasih gap. Gap itu buat jaraknya juga. Flex sama gap ini sebenarnya sama. Kalau display sama gap ini sebenarnya sama. Kalau display itu adalah tampilannya, gapnya itu jarak antar elemennya. Jadi kita kasih 10 px. Kalau udah dalam divnya kita kasih lagi nih, tambahin button. Jangan lupa kasih lagi on click. Kita kasih on click itu nanti sama kayak gini juga, on click kirim. Pas diklik itu dia langsung ngasih kode buat ke JavaScript. Yang pertama kita namakan nyalakan kamera. Lalu di button yang kedua kita namakan matikan kamera. Dan di button yang terakhir kita namakan on click lagi, ambil foto. Oke. Kalau udah jangan lupa diisi tengah-tengah buttonnya ini. Dalam buttonnya ini nyalakan kamera, nyalakan kamera sesuai dengan ini aja guys, JavaScript. Matikan kamera. Dan di sini ambil foto. Ambil foto. Nah, sebelum kita lihat di bawahnya itu ada lagi di bawah div sini. Itu kita kasih enter. Kita kasih yang namanya canvas. Ya fungsinya nanti buat memperbagus aja sih. Ingat aja cuma buat perbagus sih. Kita kasih width, lebarnya 140 dan tingginya 480 aja gitu. Biar nggak tinggi banget. Nah, kanvas ini buat nampilin nanti fotonya guys. Dia bakal nampilin fotonya, maksudnya tuh kan fotonya nanti ada kotak, nanti dia bakal buat buka kameranya tuh atau ukuran kameranya nanti segini guys. Kalau udah jangan lupa kita lihat di dalam. BTW ini salah guys, kita pindahin di luar div style ya. Jadi dia masuknya ke dalam div flashcard, cuman di luar style display buat ke button-button yang nyalakan kamera atau yang lain-lain. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kalau hasilnya udah kayak gini nih, ambil foto, matikan kamera dan nyalakan kamera udah bisa. Dan di sini ada ukuran fotonya. Di bawah ambil foto ini ada ukuran segini kanvasnya. Itu berarti kalian udah berhasil kan. Dan sekali lagi saya belum bikin CSS-nya. Jadi setelah di body ini jadi baru kita main di style-nya guys. Dan baru seterusnya Java. Oke, kita lanjut aja kameranya. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal bikin di ini salah guys kanvasnya. Kita benerin taruh atas tadi. Kadang nggak ngaruh apa-apa sih. Cuman biar nanti pas kita mainin CSS-nya nggak ribet. Oke. Pas jadi taruh dalam card. Terus lanjut di luar body di flash card yang buat kamera, tapi masih dalam kontainer ya. Kita buat lagi. Jangan lupa kasih komen daftar tamu. Jadi ini output buat nanti di tamu kalau udah ngitnya. Langsung aja di sini kalian di flashcard juga sama ya guys. Kenapa nggak langsung satu aja? Karena nanti dia bakal jadi 3 layer. Jadi kalau misalkan satu layer semuanya nggak jadi kepisah-pisah gitu 3 layer kayak tadi awal. Langsung kita buat di flashcard ini. Karena ini yang paling gampang ini. Nanti dia JavaScript-nya agak lumayan susah ya guys. Kita buat masih H2.
daftar dan di bawah H2 kita tulis namanya table. Kita pakai table. Di dalam table kita tulis T8. Fungsinya biar nanti dia table buat jadi table height. Kita tulis TR. Dalam TR kita tulis lagi TH. Oke, kita isi tuh TH ini. Aduh. Ada nama. Kalian tinggal copy paste dari nama ini. Tadi ada alamat, terus bawahnya alamat ada kunjungan, tujuan, dan di bawah tujuan ada foto biar kelihatan bagus ya. Nah, oke. Selanjutnya kita bikin di luar key height-nya. Kita bikin table di body. Kita kasih di sini ID agar kepanggil ya, di JavaScript-nya table. Ini nggak usah diisi apa-apa, biar nanti JavaScript yang ngisi. Nah, udah jadi nih. Di body-nya udah jadi semua. Ntar kita tinggal main di CSS-nya. Bukan part kedua ya. Langkah keduanya kita bakal main di CSS-nya. Sebelum itu kita lihat dulu output. Nah guys, untuk outputnya seperti ini dan kayaknya di bawah tuh kan, benar di bawah guys. Karena tadi kita pakai div yang berbeda ya, jadi makanya di bawah. Apalagi tadi canvasnya kita pindahin, jadi ngaruh tuh. Saya kira nggak ngaruh kan. Jadi daftar kunjungnya di sini. Nanti dia jadi table nih, jadi table otomatis kalau kita kasih CSS-nya. Oke, lanjut aja nih. Yang udah nggak sabar ke CSS, kita mulai guys. Oke, kita mulai di CSS-nya. Di bawah title kita kasih style dulu, biar CSS-nya bisa dijalanin. Langsung kita yang pertama kali kita tambah buat ke body dulu kali ya. Oke, body ya, body kita panggil body panggil. Dan di sini kita pakai kurung kurawal dan kurung penutupnya. Dalam kurung kurawal kita isi, yang pertama kita isi margin dulu, biar dia marginnya jadi 0 atau jaraknya jadi 0. Terus ke font family. Ini font family-nya bebas. Tapi di sini karena saya udah punya font family yang jadi kacauan, saya pakai Sego. Dan ada juga Tahoma, koma, tapi pakai koma biar kebaca ya. Geneva, Verdana, dan terakhir ada sans serif. Jadi kayaknya nggak perlu pakai ini juga udah bisa. Tapi karena saya GUI font khusus mungkin ya. Verdana dan sans serif nggak usah, Geneva juga. Saya GUI dan Tacoma. Di bawah font family kita tambahin lagi background. Kita kasih namanya linear gradient. Di fungsinya nanti buat gradiasi ujungnya ini ujungnya garis-garis. Nanti di garis-garis bodinya itu dikasih gradiasi. Jadi warnanya kita kasih aja tuh, warna ke kanannya kita kasih to right. Warna saya ambil yang dari kode kemarin aja guys, biar nggak repot warnanya. Saya pakai kode ini, kalian bebas ya warnanya semau kalian. Oke. Kalau kalian mau coba juga bisa, jadi coba pakai kode yang lain dah. Oke, saya warna biru putih-putihan dan putih agak kebiru-biruan. Balik. Oke. Jangan lupa kasih koma dulu, belum enter lagi. Di bawahnya, di bawah background kita kasih play lagi.
karena tadi di body belum kita kasih display, jadi kita kasih displaynya flex aja, flexible. Terus justify content, biar konten di tengahnya atau rata-rata kontennya ke tengah. Terus jangan lupa dikasih padding. Padding itu sama kayak margin, beda sih. Padding itu kayak jarak aja, cuman bedanya sama margin cuman margin kayak jarak memperlebarnya, padding buat jarak antar elemen ini. Kita kasih 40 px dan 20. Lanjut kita kasih container. Oh ya, jangan lupa depannya dikasih, karena kita pakai flash. Kita kasih kurung berawal dan di container kita kasih max width buat ukuran maksimal kontennya ya. Itu kita kasih 1200 pixel dan widthnya kita kasih 100%, biar dia kontainernya itu kan max widthnya 1200 ya kan, jadi nggak bisa lebih dari 1200, dan widthnya itu 100%, berarti dia 1200 kontainernya. Jadi ukuran kontainer itu nanti 1200, dan displaynya kita pakai grid. Kenapa nggak pakai flex? Kalau flex itu nanti dia flexible, dia kayak otomatis aja semuanya bakal masuk dalam satu semuanya. Kalau kontainer, kalau grid nanti dia bakal ngebagi-bagi layar tuh, kayak kamera aja kan ada grid gitu. Nah, jangan lupa di bawahnya kita kasih grid. Oke, template, volume udah ada. Itu kita kasih satu frame. Oke. Tulisan 1 fr. Oke, nanti dia ngebagi layar dari satu frame. Kanan, kiri, tengah. Dan di bawahnya kita kasih gap 24 bit. Lanjut, di bawah kontainer ada header. Kita tambahkan header. Header ini yang tadi di awal ya, yang tulisan itu cuman tulisan doang. Header nih buku tanggung baiknya kita kasih CSS juga biar bagus. Kasih grid volume. Pakai yang namanya pen 3. Terus teks lainnya enter, biar nanti semua tulisannya ke tengah. Terus tambahin margin bottom agar jarak ke bawahnya nanti, margin bottom kan jarak bawahnya, biar nanti dia ada jarak dari bawah tulisan ini. Kayak ini tulisan nih, ini bawahnya, nanti dia kasih jarak lebar bawah, lebar ke atas tulisannya. Kita kasih 20 pit. Oke. Di bawah header bisa kita kasih lagi header A1. Ya fungsinya nggak jauh beda, cuma nanti ini buat yang H1 nya guys. Kalau tadi buat headernya, kalau ini buat H1. Kita isi pakai banyak, sama kayak tadi font size. Kita pakai font size, ukuran fontnya nggak usah gede-gede, 33 aja, 33 pixel. Lalu kita pakai colornya pakai bebas aja di saya azure, blue. Dan margin bottom juga, margin bottom kita kasih 5 aja. Sampai sini udah jelas ya, walaupun belum kelihatan semua apa-apa yang tampil nanti di outputnya, tapi kita buat dulu sebanyak 5 CSS nya ya. Lalu ini yang terakhir nih, bukan terakhir, maksudnya buat 5 yang awal kita kasih card. Biar nih card ini lumayan susah, gak susah banget sih sebenarnya, agak ribet lah, banyak. Kita kasih background colornya white. Bebas sih mau pakai warna apa juga boleh, mau kalian aja kalau warna ya. Paddingnya kasih 25 px. Kalau 25 px
kelebaran, kelebaran 4 aja. Satu tapi ngaruh guys. Habis itu kita kasih border radius nih yang paling penting, biar nanti di area-area di border partnya ini ada kayak bayangan-bayangan gitu. Bukan bayangan sih, radius-radiusnya gitu. Kita kasih 16 aja. Lalu di box shadow-nya, nah ini buat bayangannya baru. Kita kasih 0, 8px. Habis itu kasih lagi 24px. Di 0, 8px dan 24px. Dan untuk warnanya white aja deh. Black. Kalau bayangan black ya. Di bawahnya kita kasih display flex dan kasih lagi flex directionnya itu pakai kolom guys, biar nanti yang di dalam partnya itu dia kayak nyusun ke bawah gitu, ke samping. Oke, inputannya jadi ntar ke bawah semua, nggak ada yang ke samping atau kanan kiri gitu, nggak ada kolom. Dan gapnya kita kasih 16. Dan jarak antara ini ya, antar elemen dalam partnya. Oke, lanjut. Kita mau lihat outputnya dulu sebelum ini ya. Kita lihat outputnya dulu. Nah, ini untuk outputnya masih berantakan kayak gini. Jadi kita belum ngasih apa-apaan nih. Baru kita benerin bodinya, partnya, dan ini headernya, satunya, tulisan-tulis fontnya nih kita benerin, tapi yang lain-lainnya belum. Ayo kita lanjut lagi aja main di CSS-nya guys. Untuk selanjutnya di bawah card itu kita kasih H2. Nah, H2 ini juga penting ya buat subjudul dari si kontennya. Kita kasih font size lebih kecil ya dari header H1 tadi. Kasih bukan font size, kita kasih 20px biar gak kegedean dan gak kecilan. Colornya bebas. Ini saya mau coba pakai aquamarine bagus font. Dan kasih margin bottom 10 agar dia nggak mepet ke bawah ya, karena kan kita pakainya kolom. Dan pakai kolom jadi nggak mepet ke bawah, kita pakai margin bottom. Di bawahnya kita kasih input select, dan yang terakhir button. Nah, ini bisa ya langsung kita pilih 3 elemen begini, tapi dia jadi kayak 3 kode begini kita gabung, tapi nanti dia jadi 1 elemen doang. Kalau misalkan kalian mau gabungin H2 dan card, itu kan sebenarnya nggak cocok ya, atau mau gabungin header H1 dan H2 itu kan nggak cocok ya. Jadi kayak dia kan beda elemen, jadi kalian mau satuin itu nggak bisa. Jadi tapi input select button ini, karena kita mau jadi satukan elemen, jadi bisa dipakai. Tulis yang pertama itu padding, biar langsung ke ini aja, ke jarak-jarakin masing-masing, bukan jarak, perlebar masing-masing. Font size, jangan lupa font size. Beda ya, font size di H2 sama yang di input ini beda. Itu kita kasih 15px. Di font size itu yang di placeholder nanti. Kalau di select nanti di optionnya, kalau di button nanti di bagian buttonnya kasih border 1px saja. Dan pakai solid. Warnanya kita kasih white. Atau jangan warna white deh, karena white itu udah kebanyakan, kita cari warna. Nah, ini bagusnya bu. Oke. Di bawah border kita kasih width-nya 100. Oke. Habis itu kita kasih, biar ada efek-efeknya, kita kasih transition. Transition border sini kasih 0,3 is. Itu artinya ya taat.
0,3 milidetik itulah pakai detikan, tapi bahasanya di sini is. Di sini ada is, in, out. Kalau in nanti pas dia pas mau di satunya atau di holdnya dia jadi kayak bordernya tuh kayak ada fake gitu kan, 0,3 detik. Kalau out nanti pas dia udah dilepas. Jadi kita pakai ya biar normal lah. Habis itu di sini kita kasih input focus, kita kasih di sini biar pas dia lagi select, misalkan nih dia lagi mau input, ikan lagi input, itu kan namanya input focus. Kita kasih efek-efeknya biar bagus. Oke, ini selectnya juga kita kasih focus. Itu cuma dikit dong. Kayak border color, warnanya dan kita kasih outline garis luarnya non, biar nggak garis pasti ada kali. Dan di button masih kurang ya, button masih ada yang kurang perfect di button. Kita tambahin background, karena di background tadi di button belum ada background ya. Background bukan background color gitu. Di background biasa, background just warnanya bebas sih. Biar beda ya, kita pakai, kita pilih dulu lah. Ini warna hijau aja guys. Dan backgroundnya habis itu colornya white, beda ya. Background itu belakangnya, color itu color buttonnya. Dan kita kasih border lagi, border biasa. Kasih karena bordernya nggak ada, karena bordernya tadi udah dibikin 1px, jadi kita tulis mana. Terus di kursor kita jadi pointer, biar nanti pas mau diklik dia kursornya itu gambar tangan. Lalu jangan lupa font weight, ini kita kasih 600 biar nanti font weight kita kayak kan button tadi ada button kirim gitu kan, di font weight-nya ini ukurannya 600. Dan yang terakhir ada transition juga, transition buat background guys. Background 0,3 guys, bukan koma ya, sorry, 0 s. Kita tadi ini kasih s, terus ganti pakai kayaknya kita cek dulu deh apa yang kurang. Nah, tuh udah mulai bergambar sedikit ya guys ya. Dari kotak inputnya udah lumayan, ininya udah jadi kelihatan tuh garis-garisnya ada warna biru. Terus pas ngisi juga ada warna biru tuh, kelihatan kan. Terus pas kita klik kirim tuh udah kelihatan sih emang ya, karena ini warna hijau. Kita outline warna apa? Outline-nya non, maksudnya transitionnya warna apa? Jadi di sini udah ya lumayan lah berwarna kan. Kita lanjut, apa yang kurang kita tambahin. Nah, karena tadi buttonnya itu udah kayak ada gimana gitu ya, ini di sini button gua hover, jadi pas mau dipencet atau ditahan itu kayak ada efek. Kasih background aja banyak, kasih background, kita cari lagi pakai background. Button hover cuman gitu doang. Terus itu kita kasih ke video dan canvas, jangan ya kasih widthnya 100 jelas ya, dia nggak bakal kelebaran kok karena tadi kita udah pakai max width di dalam container.
100%. Jadi nanti dia nyesuaiin sama yang tadi kita buat. Oke. Ya 100% jadi 640. Dan kita kasih border radius tadi 12x. Dan border juga ya. Border buat bordernya lah. 1x kayak tadi solid dan warnanya white smoke, warna asap ya, putih asap. Dan di bawah jangan lupa tabelnya nih guys, tabelnya penting. Kita kasih CSS table buat outputnya, kita kasih width 100 and bisa 100%. Habis itu kita kasih di border collapse. Jadi dia buat nge-collapsein bordernya. Lalu di bawahnya kita kasih kode lagi. Oh, font size. Dan cukup 3 doang table. TH dan TD nya nih yang juga lumayan penting. Kita kasih CSS padding per lebarnya 12. Habis itu kita kasih text align nya kan juga di TH TD itu left biar kayak table asli, atau di sini kita pakai center aja bang. Dan di border bottom jadi itu kan table ada garis-garis bawahnya tuh, kita kasih 1px solid juga. Solid itu buat biar dia berwarna juga. Kita kasih kurang white. Nah, white udah kebanyakan. Putih kebuabuan deh buat kayak white ya. Dan di TH nih, TH yang khusus jadi nggak gabung sama TD, kita kasih background. Ini tadi kayak saya bilang ya, jadi kalau digabung gini nanti dia jadi satu elemen doang, tapi kalau dipisah nanti dia punya elemen sendiri. Kita kasih background, warnanya itu copy F 6 FF agak ke kurang terangan aja. Text color juga, colornya saya pakai blue. Fontnya juga kasih jangan lupa ya, kayak tadi apa di button 600. Nah tuh jangan lupa buat nampilin foto kita perlu banget nih pakai IMG biar agak gimana gitu fotonya, gak kaku lah fotonya. Kita kasih border radius 8px aja, nggak usah banyak-banyak. Habis itu jangan lupa kasih animation ya, saya pakai flash 0,5 second. Oke. Ya, iya. Oh iya, buat nanti selesai kita moto. Oh ini buat flashnya guys, buat flashnya. Ini namanya keyframe. Namanya flash. Ya, biar flashnya agak lumayan bagus. Kurung ini itu 0%. Dia tadi kurung kerawal juga. Border color ini kalian warnanya mau masing-masing bebas aja atau gimana, terserah ya guys ya. Jadi saya ngambil dari Google nih warnanya, mantap. Oh jadi oke, jadi kita copy paste aja. Di warnanya kita beda-beda sendiri aja. Ganti di sini 50 di 100.
Warnanya yang 50 kita agak gelapin. Ini putih ya. Cari dulu agak putih agak gelap-gelapan gini. Nah, dan yang ketiga sama guys. Yang pertama sama. Jadi dia kayak flash gitu pas lagi foto. Oke, dan di stylenya udah jadi. Kita lihat hasil dari kita gimana. Oke, dan inilah hasilnya teman-teman. Wow, walaupun belum bisa berfungsi karena nggak ada JavaScript-nya, tapi udah lumayan bagus ya. Tapi di sini warnanya kurang mencolok, bukan mencolok, kayak warnanya kurang nyatu aja gitu, kurang watek kita ya. Untuk warna mah bebas aja, pilihan masing-masing. Di sini udah bisa begini tuh. Dan di sini udah ada buat kanvas ngambil fotonya dan udah terbagi jadi 3 frame. Tapi di sini kalau kita lihat ya, dia menempel banget nih sama. Ya, jadi kita benerin dulu. Kita kasih padding teman-teman. Di stylenya cuman di mana ya? Oh, kita bikin baru aja guys. Bikin baru buat di ya. ID nama dan ID alamat. Dia emang mereka berdua doang yang nempel nih emang. Kita kasih padding left ya biar dia ngelebar ke kiri yang nggak terlalu lebar. Jadi kita lihat hasilnya ya. Nah, tuh, udah lumayan nih, kotaknya udah nggak nempel guys sama si kartnya ini. Walaupun agak kurang kiri ya, tapi udah ngepas kok sama yang di sini. Dan lanjut kita main di JavaScript-nya nih teman-teman. Dia memang udah paling mumet ya, kayak banget. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari awal guys. Oke, kita lanjut ke JavaScript-nya teman-teman.